Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, mari kita belajar mengenai kenampakan alam. Permukaan bumi kita terdiri atas wilayah daratan dan wilayah perairan. Wilayah daratan meliputi dataran rendah, dataran tinggi, gunung, pegunungan, dataran pantai, dan tanjung. Wilayah perairan meliputi laut, sungai, dan danau. Menjadi bagian dari laut adalah teluk dan selat. Bentangan alam berupa wilayah daratan dan wilayah perairan disebut kenampakan alam. Dataran rendah memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah digunakan untuk kegiatan pertanian, perumahan, dan sebagainya. Dataran tinggi memiliki ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya memiliki udara yang sejuk, maka banyak digunakan untuk wisata. Dataran tinggi biasanya juga digunakan untuk aktivitas pertanian. Sebagai contoh adalah kebun teh, kebun kopi, kebun sayur-sayuran, dan buah-buahan. Gunung adalah daerah yang lebih tinggi dari daerah sekitarnya. Gunung terdiri dari gunung mati dan gunung berapi. Gunung adalah wilayah yang sangat subur dan bermanfaat. Dapat menghasilkan barang tambang sebagai objek pariwisata, dan lahan yang subur cocok untuk kegiatan pertanian. Sedangkan pegunungan mempunyai ketinggian lebih dari 1.500 meter di atas permukaan air laut. Daerah pegunungan digunakan untuk tempat rekreasi, juga banyak dilakukan kegiatan pertanian dan perkebunan. Dataran pantai adalah batas antara daratan dan laut. Pantai yang ada di Indonesia dimanfaatkan untuk tujuan wisata. Dan sebagai wilayah daratan terakhir adalah tanjung. Tanjung merupakan daratan yang menjorok ke laut. Tanjung yang ada di Indonesia jumlahnya cukup banyak, dimanfaatkan sebagai pelabuhan. Wilayah perairan. Wilayah perairan di Indonesia lebih luas dibandingkan daratan. Pulau-pulau yang ada di Indonesia dikelilingi oleh perairan. Laut adalah perairan yang sangat luas dan dalam. Air laut terasa asin karena mengandung garam. Laut dapat menghasilkan ikan, rumput laut, dan sebagainya. Laut juga digunakan untuk pariwisata. Menjadi bagian dari laut adalah selat dan teluk. Selat adalah laut sempit yang terletak di antara dua pulau. Selat-selat tersebut menghubungkan antara satu pulau dengan pulau lain. Sedangkan teluk adalah laut yang menjorok ke daratan. Teluk digemari oleh wisatawan. Teluk adalah tempat wisata yang indah dan menarik. Wilayah perairan lainnya adalah sungai. Sungai bermanfaat untuk irigasi sawah, pertanian, budidaya ikan dengan keramba, objek pariwisata, PLTA, pembangkit listrik tenaga air, bahkan ada yang digunakan untuk transportasi atau angkutan. Bahkan sungai yang besar dan panjang dimanfaatkan untuk pelayaran, lalu lintas kapal, dan sebagainya. Wilayah perairan selanjutnya adalah danau. Ada dua macam danau. Ada danau yang sengaja dibuat oleh manusia, ada juga danau yang secara alami terbentuk oleh alam. Danau dimanfaatkan untuk rekreasi, pengairan, dan sebagainya. Demikian pelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat dan selalu semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.